Malam. Iya, kenapa Kak Ditya? Aku tuh bingung apa lagi mau ditanyain gitu loh, beneran deh. Kak Ditya, Iya. jadi gini, apa? Hah. Sebenarnya pertanyaan itu nggak pernah habis ya. Oh iya. Selalu ada aja yang baru gitu. Karena aku senantiasa mengamati perjalanan spiritual teman-temanku juga gitu ya, sehingga ketemu satu orang dengan orang yang lainnya itu case-nya berbeda-beda gitu. Ada salah satu sahabatku itu yang dia itu menghabiskan bertahun-tahun waktunya hanya untuk mengembalikan yang katanya itu dia yakini sebagai mata batin. Jadi dulu itu dia setiap apa-apa selalu mendapatkan yang namanya petunjuk. Ya, itu mungkin bisa dibilang sebagai intuisi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, atau bisa disebut sebagai guidance dan seterusnya begitu. Itu dia melakukan pencarian itu bertahun-tahun karena itu semuanya hilang gitu. Itu semuanya hilang. Dan dia carinya pergi ke satu tempat-tempat yang dianggap suci, ke tempat suci lainnya dan seterusnya. Bagaimana pendapatnya Kak Ditya dengan fenomena ini Kak? Nggak hilang ya menurut aku ya. Nggak pernah hilang ya. Jadi memang banyak banget datang pertanyaan ke aku gitu ya. Sebetulnya lumayan mirip ya pertanyaannya Mas Hendra barusan dengan beberapa teman-teman dari Instagram. Banyak yang bertanya juga kayak gimana kok rasa koneksi, berarti ya koneksi dia dengan keterhubungan itu ya, koneksinya kok tidak kencang lagi gitu ya. Mungkin rasanya itu, tapi ya itu aku bilang nggak pernah hilang gitu, karena ketuhanan selalu ada di dalam diri kita gitu. Itu tidak pernah lepas dari diri kita gitu. Kenapa bisa dirasa hilang gitu? Nah kan jadi kalau kita ngelihat kita sebagai makhluk vibrasi dan frekuensi itu kan ada bandwidth gitu. Jadi memang ada naik turun memang gitu. Dan semesta ini seada-adanya gitu, sesejatinya semesta ini kan kita memang semua adalah putaran vibrasi dan frekuensi gitu. Memang ada bandwidth, ada naik dan turunnya. Memang itu adalah suatu hal yang wajar gitu. Nanti pada saatnya kamu akan kencang lagi koneksinya lagi, ya pasti kamu akan jalani lagi. Dan itu memang kalau aku bilang kayak roller coaster ya, bandwidth itu ya naik turun ya. Well, might as well enjoy the ride gitu. Just enjoy while kamu terlepas, enjoy juga ketika kamu terkoneksi. Cuma memang ada mungkin ada beberapa kiat-kiat dimana kalau untuk tetap terus terkoneksi gitu, mungkin gitu aja sih. Tapi menurut aku wajar-wajar aja merasa tidak terkoneksi, tapi kita selalu terkoneksi. Misalnya pun orang bilang saya tersesat, ya enggak, kita semua tersesat di dalam pelukan Tuhan kok. Ya tidak ada kata tersesat, tapi mungkin boleh merasa tersesat, boleh juga, karena itu memang perjalanan dalam pencarian untuk bertemu dengan melepaskan dan bertemuan, melepaskan dan bertemuan itu kan seperti ada dan tiada gitu, Tuhan di dalam diri kita gitu kan. Kira-kira bagus mana kalau misalnya mengalami sesuatu yang dibilang kok gak kenceng kayak dulu lagi ya koneksinya begitu ya, itu kita tetap ada effort, atau justru malah ya sudah kita terima aja, kita pasrah aja, karena justru hal yang seperti itu yang dikejar-kejar malah nggak sampai gitu. Gimana Kak? Jadi mungkin kalau aku ngelihat manusia ada perputaran siklus gitu tentang rasa di perjalanan diri, siklus rasa perjalanan diri gitu. Jadi ada power gitu, lalu biasanya love dulu, and then power, terus habis itu melepaskan power menuju ke cinta gitu, melepaskan cinta gitu, lalu menuju ke kosongan, lalu balik lagi ke power, lalu menuju ke cinta lagi, lalu ke kosongan lagi. Itu akan menjadi sebuah putaran. Kalau misalnya Mas tahu yang namanya golden key, jadi ada namanya rule of golden key, itu yang putarannya kayak spiral membesar. Sebetulnya itu yang memang yang dirasakan manusia gitu. Kita akan selalu memutari di tempat yang pasti akan dilewati, tapi memang tidak akan pernah sama jalan atau pelajaran yang kita lewati sama. Misalnya ini kita pacaran sama orang toksik, besok lagi toksiknya sama, besoknya lagi toksiknya sama gitu. Tapi memang yang kita dapati itu tidak akan pernah sama memang, yaitu putarannya membesar.
boleh juga bisa ngalamin itu, boleh juga kalau kita ngambil jalan pintas gitu. Tapi masing-masing orang kan memang beda cerita-ceritanya ya, beda, ada yang begitu, ada yang begini gitu. Tapi kalau emang apa sih, pengen terkoneksi terus gitu ya, bisa sebetulnya. Cuma ya mungkin untuk ngelewatinnya. Gimana sih maksudnya, pengen apa sih? Jadi semacam pengennya apa? supaya tuntunan di dalam diri itu tidak pudar gitu Kak. Ya pengennya terus terkoneksi gitu. Iya terhubung, ada keterhubungan terus menerus gitu menjadi tapi manusia. Kan sebetulnya memang manusia selalu terhubung gitu. Masalah tidak terhubung dan tidak terhubungi itu kan masalah kepercayaan kamu dan rasamu gitu. Padahal sejatinya kita selalu terkoneksi gitu. Hanya saja kenapa merasa tidak terhubung? Boleh saja merasa tidak terhubung, lalu mengulang lagi ceritanya. Nanti terkoneksi lagi, boleh lagi merasa tidak terhubung lagi, lalu kita mengalami putaran lagi. Tapi kita selalu membesar. Jadi tidak perlu dilawan. Boleh juga dilawan kalau ingin melawan, boleh juga ingin menikmati. Tidak ada patternnya memang, tidak ada keharusan memang. Kalau emang merasa ingin melawan, ya monggo gitu. Karena mungkin itu adalah jodohmu dan ceritamu, kamu harus melawan gitu. Ketika kamu bertemu dengan orang yang emang senang marah, ya boleh memang, nggak dilarang juga gitu. Enggak. Sikap yang tepat ketika kemudian kita mengalami koneksi yang tidak seperti dulu lagi gitu ya. Ibaratnya kalau dulu itu seperti teman-teman itu bisa mau ada apa gitu Kak terjadi gitu, sudah ada kode, meskipun itu hanya lewat mimpi begitu, perasaannya menjadi peka banget gitu kan. Nah itu dia berjuang sekuat tenaga untuk mengembalikan. Masalahnya semakin dia berjuang itu semakin susah. Iya itu yang jadi pertanyaan itu. Makanya solusinya bagaimana gitu. Kalau aku kalau aku ya terima cerita apa yang Tuhan kasih. Terima kan, penerimaan kalau ya? Aku gitu. Tapi kan ada juga orang yang memang punya energi di mana segitunya ingin berusaha, segitunya ingin cepat-cepat, segitunya ingin terkoneksi gitu kan, ada juga ya gitu ya. Tapi kan bukankah lebih nikmat ketika kita menikmati apa yang memang sedang dikasih sama Tuhan gitu. Kalau saat ini memang waktunya tidak terkoneksi, ya nggak apa-apa juga. Karena waktunya kamu tidak terkoneksi, itu adalah koneksi kamu saat itu gitu. Jadi ya nikmatnya di aku ya dinikmati gitu. Ketika kamu tidak terkoneksi, ketika kamu merasa tidak terkoneksi. Tapi kan dari situ kan kita langsung ada rasa, aku ingin lagi gitu, aku rindu lagi loh. Kamu tahu nggak, kerinduan itu adalah kendaraan untukmu menuju Tuhan memang. Kerinduan. Tanpa rasa kerinduan itu, kamu mau kemana? Ya boleh juga menikmati yang ada gitu. Tapi memang kerinduan adalah memang kendaraan menuju ketuhanan gitu. Kak Ditya ini punya desainer sendiri ya, soalnya kayak artis, selalu cantik. Terima kasih. Aku kebetulan stylist, kerjaannya memang dandanin orang. Dan dulu sering ke TV juga ya Kak ya? Iya, aku dulu memang host di TV. Baik, nah sekarang aku pengen masuk ke soal kebangkitan spiritual Kak Ditya. Tahapan-tahapan pasca seseorang mengalami kebangkitan spiritual hingga sampai kemudian menuju tercerahkan, itu kira-kira seperti apa Kak Ditya? Orang melihatnya kebangkitan spiritual itu adalah orang yang langsung tercerahkan ya. Kamu tahu nggak, mengalami kebangkitan spiritual itu adalah kehancuran sehancur-hancurnya di dalam diri, pecah, berantakan, lalu kita susun kembali satu persatu tentang diri kita, rasa kita gitu. Nah, itulah dimana kamu dinamakan kebangkitan spiritual, karena kita sudah hancur sebelumnya. Untuk mengalami kebangkitan spiritual memang tidak mudah. Untuk teman-teman yang sudah sampai terbilang awaken atau terbilang terbangun atau terbilang terbangkit gitu, itu perjalanannya
pasti ugal-ugalan kalau aku bilang ya, udah hancur berantakan. Kalau teman-teman yang udah menjadi sahabat-sahabat aku ini, aku menyaksikan mereka dari sehancur apa mereka, lalu mereka memasang lagi puzzle, memasang lagi dirinya, lalu kembali menjadi dia seutuhnya, lalu dia berasa centered. Nah itu emang perjalanannya tidak mudah sih Mas. Jadi kebangkitan spiritual itu adalah sebuah keberantakan, kehancuran yang seindah itu akan terjadi di dalam diri kita gitu. Termasuk ditinggal orang yang pasangan yang kita cintai. Yes, termasuk ditinggal orang yang kita cintai, termasuk ditinggalkan oleh pekerjaan yang kita cintai. Jadi memang ada rasa yang diajarkan oleh semesta bahwa sebetulnya apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Dan apa yang diberikan Tuhan itu indah apa adanya gitu. Sebuah cerita yang mungkin di mata kamu sehancur itu diciptakan seindah itu untuk kamu gitu. Oke. Nah, setelah kita interview beberapa waktu yang lalu kan, itu kan banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, khususnya di kolom komentar begitu. Tak lihat salah satunya mereka begitu penasaran dengan yang namanya ring 1%. Iya nggak sih? Yang kapan hari aku sempat WA gitu. Sempat WA ya. Aku jelasinnya susah tuh pasti. Iya. Tapi mungkin secara garis besarnya aja ya, barangkali gimana Kak Ditya, biar teman-teman. Maksudnya pertanyaannya adalah siapakah orang-orang 1%? Jadi gini, ini cara aku menggambarkan manusia seada-adanya. Ini yang aku lihat ya, ini dari sudut pandang aku ya. Ini adalah manusia. Kenapa sih suka banyak banget kalau ngelihat orang-orang Hollywood suka melakukan ini? Iya dong. Suka lihat nggak? Iya. Mata satu tuh segitiga digini. Betul. Ini aku gambarkan soal manusia seada-adanya. Kenapa segitiga gitu? 1% itu adalah orang-orang yang di ujung di atas. Masyarakat seada-adanya adalah yang di sini. Ini manusia di sini. 1% tuh yang di sini. Kenapa 1%? Cuma sedikit. Karena mereka yang paling pintar. Mereka semua membodohi yang di bawah. Yang di bawah mudah diatur. Dikasih ketakutan, dikasih peraturan, dikasih macam-macam lah ya, dikasih pembodohan gitu, dikasih distraction supaya kita semua yang 99% itu tidak akan menarik yang 1% di atas. Sebetulnya ring 1% itu adalah itu. Kan kemarin ditanyain, kok Kak Ditya nggak 1%? Ya rasanya saya juga tidak mau menjadi 1% karena mungkin saya tidak punya ambisi segila itu untuk menjadi 1%. Rasanya saya nggak di situ. Cuma mungkin saya tahu orang-orang yang mungkin ya mungkin di situ lah ya. Tapi mungkin bukan 1% ya, tapi mungkin yang di bawah-bawahnya lah. Gitu. Dan itu bisa aja lewat berbagai macam ya, termasuk agama mungkin ya. Ya bisa. Iya, itu sudah masuk ke rancah organisasi yang mungkin saya tidak bisa perjelas terlalu banyak. Nanti aku bisa dicari, nanti aku bisa dihilangkan. Takut. Oke. Aku ngetik ini jadi ada berita ketua MUI ya yang mencabuli ketiga santrinya. Waduh. Ada nggak sih di Jawa Timur ya nggak? Iya, di Lamongan ya. Kak, bagaimana melihat kejadian yang seperti ini menjadi sebuah bukti bahwa ternyata orang yang dianggap tua misalnya, bahkan dia, kalau MUI itu kan sering kan memberikan fatwa begitu ya. Oh ini boleh, ini nggak boleh, dan ternyata itu tidak sejalan dengan perilakunya. Ini oknum aku menyebutnya ya. Iya sih. Ini oknum ya. Tapi kenapa kemudian orang yang sudah dianggap sebagai tetua di sebuah lembaga yang memberikan fatwa agama tertentu, tapi justru kelakuannya seperti itu gitu.
Gini ya Mas, ini adalah sebuah logika di dalam kepala saya gitu. Semakin tinggi kita di atas, semakin besar anginnya. Bukan hanya di MUI atau di DPR, MPR atau tentang pejabat, tapi di dunia spiritualism pun seperti itu. Semakin tinggi spiritual dan semakin merasa tinggi dia spiritual, memang akan semakin banyak goyangannya. Karena semakin di atas pasti akan semakin sombong manusia. Semakin sombong manusia, semakin ego, semakin menggerogoti dia, dan semakin mereka pasti akan mudah sekali jatuh. Ya, logikanya gitu aja sih ya. Jadi bukan soal MUI, DPR, pejabat, atau apapun gitu, tapi ya kita bermain dengan power. Di situ kita bermain dengan ketinggian rasa ego yang besar sekali, ambisi gitu. Itu kan sebetulnya hal yang sangat menakutkan Mas. Di dunia spiritual pun itu banyak sekali ego spiritualism gitu, yang merasa dirinya sudah paling tinggi gitu. Itu juga sangat menakutkan sekali gitu. Ya, kalau jujur aku sendiri, aku pun tidak akan menamakan atau memanggil diri aku sang spiritualis juga enggak, karena menurut aku memang kita semua manusia adalah di sini adalah makhluk-makhluk spiritual gitu, yang ya sama-sama belajar. Kalaupun ada teman yang bilang aku mau berguru sama kamu Kak Metarani gitu, ya aku bilang aku nggak ngajarin apa-apa emang. Jujur aku nggak pernah ngajar apapun gitu. Jujur aku nggak akan ngajarin apapun gitu, karena ketika mereka datang kepadaku dengan pertanyaan, aku akan selalu jawab dengan pertanyaan kembali kepada mereka. Karena sebetulnya jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Kamu gak perlu tanya sama aku. Ya, aku gak ngelakuin apa-apa emang. Aku cuma nanya balik, menurut kamu gimana? Coba kamu punya akal, coba dipikirin lagi, coba dirasain lagi, coba dinikmatin lagi, coba diresapin lagi. Apa mungkin kamu terlalu terburu-buru, kamu lupa meresapi, lalu kamu tidak mengerti permasalahan kamu di mana? Kan sebetulnya permasalahannya itu ya, kalau aku ngelihatnya gitu. Jadi aku tidak akan menamakan aku sebagai guru atau apa juga, rasanya enggak juga, karena aku sendiri sambil bicara aku pun sambil mendengarkan diriku, sambil belajar kepadaku sendiri gitu juga. Dengan pertanyaan Mas Hendra atau pertanyaan teman-teman justru memancing aku untuk aku harus mendengarkan apapun yang kucapkan juga gitu. Tanpa teman-teman ya aku juga nggak tahu apa yang aku bicarakan atau aku pikirkan kan. Oke Kak. Lalu kalau misalnya disuruh memberikan nasihat kepada si korban misalnya, si anak-anaknya yang menjadi korban pencabulan itu, termasuk yang mungkin ya pasti tidak mudah ya sebagai orang tua yang kemudian anaknya sakit diperlakukan sih pasti seperti ya. Apalagi itu, aku punya anak gitu perempuan ya gitu ya. Bagaimana Kak? Sakit sih pasti ya. Ya, apa yang sudah terjadi memang harus diakui itu sudah terjadi gitu, dan diterima bahwa itu sudah terjadi gitu. Dijadikan sebuah pelajaran di dalam diri juga gitu, bahwa jangan mau sama orang kayak begitu gitu kan, atau jangan deket-deket emang orang kayak gitu. Jadi ya ada sebuah pembelajaran di dalam diri kita atau hidup kita yang supaya kita jauh lebih baik, karena sebetulnya apa yang kita lewatin itu seharusnya tidak perlu diberikan label ya, atau itu adalah suatu hal yang sangat buruk atau apa gitu, dengan apa gitu ya. Dengan segala cerita yang dikasih sama Tuhan itu kan memang sebuah anugerah untuk membentuk karakter kamu gitu. Aku tahu itu pasti buruk sekali buat dia gitu kan, tapi itu kan anugerah yang diberikan sama Tuhan untuk membentuk sebuah karakter kamu untuk menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Kan kita nggak tahu nanti mereka menjadi sebuah karakter yang seperti apa gitu, yang untuk dibutuhkan semesta gitu kan. Iya sih. Dan saya lupa ya Perdana Menteri mana ya yang kemudian dia ibunya dulu gila Kak, kemudian diperkosa gitu kan, dan dia bisa menjadi Perdana Menteri gitu lah. Kan banyak case-case seperti itu. Kurang hancur apa hidupnya dari kecil gitu kan itu ya. Kebangkitan spiritual. Karena kehancuran yang dia sudah lewati itu akan membuat dia untuk menyusun kembali rasanya, menyusun lagi
kembali kepercayaannya, menyusun kembali lagi rasanya gitu kan, pemikirannya gitu ya. Itu kan sebetulnya menjadi sebuah kata kebangkitan gitu. Kalau tanpa itu ya orang tidak akan besar karena leha-leha. Orang besar karena problem memang. Orang besar karena problem iya. ya. Dengan segala problemnya. Jadi banyak teman-teman yang curhat ke aku gitu dari direct message gitu di Instagram gitu. Ya aku baca gitu. Aku pun mengakui betapa keren sebetulnya. Walaupun ceritanya agak menyeramkan gitu kalau dicerna gitu sehalayak ramai senormalnya manusia gitu ya. Tapi menurut aku bilang ya itu keren karena Tuhan akan menciptakan kamu menjadi sebuah karakter yang aku nggak tahu Tuhan mau kamu jadi apa, tapi ini hebat kamu bisa melewati ini semua gitu. Teman-teman yang message aku gitu kayak yang kalian hebat sekali memang sudah bisa melewati itu gitu. Yeah. Sekaligus bisa menjadi penyadaran nggak sih Kak, sebagai lembaga yang suka menghakimi orang gitu misalnya ya, yang suka menjudge orang begitu ya. Terus kemudian akhir-akhir ini mulai dibukakan gitu kita dengan peristiwa-peristiwa seperti itu gitu. Hikmah apa sih yang bisa kita ambil gitu? Ya Mas, ya. Kita ini kan semua manusia Mas, sama-sama belajar di bumi. Sama aku juga merasa kayak aku pun tidak pantas menjadi seorang panutan gitu. Aku pun merasa kalau ya aku juga sama-sama belajar. Aku juga merasa kayak ya aku sadar aku nggak dewasa, aku sadar aku banyak guyon, aku sadar aku bercanda terus gitu, kayak ya kita semua sama-sama manusia Mas, tidak ada bedanya umur dan rupa gitu atau sosial status, karena menurut aku sosial status pun itu menjadi sebuah keberagaman rasa di dalam semesta gitu yang mungkin aku bisa pelajari dari semua orang gitu kan. Oke. Oh kenapa? Terhanyut dalam kemesraan. Aduh. Tak lihat tadi kok fokus gitu. Kayak orang linglung gitu. Langsung connect. Kak Ditya. Iya. Oke. Jadi ini ada yang bertanya Kak tentang tanda bahwa karma leluhur yang kita jalani udah terpenuhi gitu. Yang paling terasa kira-kira apa Kak Ditya? Kamu berkenalan dengan leluhur kamu. Oh. Di dalam dirimu dan rasamu. Apalagi bisa sampai tahu nih terahnya gimana gitu. Itu rasanya kamu jadi benar-benar kenal bahwa oh ternyata saya punya leluhur ini gitu. Dengan rasa yang seperti ini, dengan cerita yang seperti ini. Itu biasanya justru sedang melepaskan kemelekatannya gitu. Bisa nggak sih seperti itu diakses hanya dengan cara misalnya kita udah deh, aku udah mau pakai pakem lain-lain, aku kayaknya merasa asal diriku selalu fokus berdharma yang baik-baik terus, bisa nggak sih diakses dengan cara seperti itu? Banyak cara Mas, memang tidak dengan satu cara saja gitu. Karena selama hidup aja memang kita memang melepaskan kemelekatan semua di dalam diri kan, termasuk karma leluhur, termasuk ya semuanya gitu. Jadi kan memang caranya memang tidak ada pakem memang. Semua cara di dalam hidup yang kita jalani dalam hidup ini memang pelajaran bagaimana kita berkenalan lalu melepaskan, lalu berkenalan lalu melepaskan, lalu berkenalan lalu melepaskan gitu saja. Oke. Nah, izin bertanya Kak Ditya, gimana cara biar konsisten meninggalkan gaya hidup yang tidak sehat, meninggalkan makanan tepung, gorengan, rokok, minum minuman keras? Manusia itu kadang-kadang bodoh ya, harus ditabuk dulu sama semesta baru kapok gitu kan. Kamu mau gitu ditabuk dulu baru kapok? Kan enggak. Kalau kita lebih pintar lagi kan kita bisa memilih yang terbaik dulu sebelum jatuh lalu terpuruk. Kalau kita pintar ya, tapi kalau mau begitu ya nggak apa-apa Mas. Kalau mau ditabuk dulu sama iya, semesta sampai gitu batuk-batuk terus gitu kan ya, setiap live gitu kan. Langsung kena deh. Sampai di komen sama semua orang loh, Mas, kamu Mas, ayo tak marahin terus loh. Diperhatikan.
Nitip pertanyaan ya Mas Hendra, apakah ada makanan-makanan yang bisa membantu untuk mempercepat membuka kelenjar pineal gland? Oh, banyak sekali. Gimana Kak? Silajit itu salah satunya. Silajit. Lumut itu ya? Ya, lumut itu. Lainnya dong Kak, jangan lumut. Itu bagus sekali memang. Kalau mau yang ngebuka itu pineal gland, gampang banget, tapi aku nggak berani menyebutkan di sini karena itu nanti aku bisa masuk penjara lagi. Oh gitu ya. Oh iya, tahu. Ya, berat. Tidak boleh. Jadi memang cycloglobin namanya. Cycloglobin itu untuk psychedelics. Cycloglobin itu sebetulnya gunanya melepaskan elektromagnetik di pineal gland kita. Jadi gini, ini kan otak ada dua gitu kan. Di tengah tuh kan namanya ada pineal gland. Bentuknya kayak eye, mata gitu. Eye of Horus, makanya disebutnya mata ketiga kan. Nah, mata ketiga itu bentukannya itu seperti cawan yang di dalamnya tuh namanya ada DMT di dalamnya. DMT. Jadi DMT itu dilindungi sama gelombang elektromagnetik. Nah, elektromagnetik itu kalau kita pakai cycloglobin, psychedelics, itu kalau kita pakai itu elektromagnetik kita hilang. Airnya itu, DMT itu nyebar di otak. Nah, makanya langsung kayak gitu, kayak gue tahu gitu ya Tuhan gitu. Misalnya kayak gitu loh, tipe-tipe yang bisa kayak gitu. Nah itu kalau di Bali gitu atau zaman dulu gitu, makanya di di banyak tempat-tempat gitu ada gambar jamur-jamur gitu, warna-warni gitu. Nah itu sebetulnya the extract of cycloglobin itu memang ada di jamur itu, salah satu jamurnya gitu. Atau kalau dulu di Amerika Meksiko ada namanya ayahuasca. Terus ada banyak banget yang namanya jadi cycloglobin itu ada di banyak tempat gitu. Kalau di namanya apa sih? Tuh lupa deh. Ya itulah cycloglobin, itulah sebetulnya yang melepaskan elektromagnetik. Itu sistemnya, cara kerjanya gitu, dia melepaskan gelombang elektromagnetik, akhirnya keluar tuh semua DMT-nya. Nah itu bisa nyala sih gitu. Tapi kalau untuk makanan-makanan yang normal ya, biar nggak ditangkap polisi gitu kan berarti ya, yang normal ya mungkin ya silajit adalah salah satu makanan yang menurut aku bagus untuk melepaskan kristal di pineal gland.